Halo Sobat Balap, kembali lagi bersama Farhan Fact. Kali ini kita akan masuk ke segmen yang lebih dalam, lebih teknis, dan lebih tajam. Kita akan membedah setiap inci aspal dan data telemetri untuk menjawab satu pertanyaan besar. Kenapa veda melebar? Ini bukan sekedar kesalahan biasa, melainkan sebuah simfoni teknis yang kompleks antara mesin, sasis, dan ban. Mari kita bedah tuntas anatomi balapannya di episode pertama After Buriram. Hegemoni mutlak platform Austria di Buriram. Dominasi KTM di Buriram bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari superioritas arsitektur mesin yang sangat dominan di lintasan stop and go. Saat kita melihat 4 posisi teratas dihuni oleh motor berbasis KTM RC 250 GP, kita sedang menyaksikan hegemoni teknis yang mengunci ruang gerak pabrikan lain secara absolut. Di tengah kepungan mesin-mesin Austria yang perkasa tersebut, kehadiran Veda Ega Pratama di posisi kelima menjadi sebuah anomali yang sangat luar biasa dan berani. Ia bukan hanya membawa nama Honda, tetapi ia menjadi satu-satunya petarung yang mampu membelah rapatnya barisan depan yang didominasi oleh satu cetak biru engineering yang sama. Jarak 9,6 detik dari pimpinan balap mungkin terlihat lebar bagi orang awam. Namun dalam konteks teknis, itu adalah bukti perjuangan sasis Honda NSF 250RW yang sedang dipaksa bekerja melampaui limitasi alaminya demi menempel ketat lawan. Menaklukkan bank data raksasa Leopard Racing. Pencapaian Veda di posisi kelima memiliki bobot yang jauh lebih berat ketika kita membandingkannya dengan performa tim Leopard Racing di seri tersebut. Sebagai tim satelit utama Honda yang memiliki akses bank data paling komprehensif selama 1 dekade, Leopard seharusnya menjadi tolok ukur tertinggi bagi setiap pembalap Honda. Namun, Veda berhasil menjungkir balikan logika tersebut dengan mengungguli seluruh armada tim biru tua itu lewat presisi eksekusi yang sangat minim kesalahan fatal. Ini membuktikan bahwa di kelas Moto3, perangkat keras yang identik bisa menghasilkan output yang berbeda drastis jika berada di tangan pembalap yang mampu membaca dinamika sirkuit dengan lebih tajam. Veda tidak hanya berbalap melawan rival, ia sedang bertarung melawan standar emas Honda dan berhasil membuktikan bahwa bakat murninya mampu menutupi celah pengalaman yang dimiliki tim-tim mapan Eropa. Defisit top speed di sektor tercepat Buriram. Sektor 1 dan 2 sirkuit Buriram adalah mimpi buruk bagi pengguna Honda NSF 250RW karena karakteristiknya yang menuntut tenaga puncak mesin yang sangat besar. Di lintasan lurus yang panjang ini, mesin KTM menunjukkan keunggulan traksi mekanikal yang membuat mereka melesat lebih cepat sejak keluar dari tikungan lambat sebelumnya. Honda secara konsisten kehilangan waktu berharga karena kurva akselerasinya membutuhkan waktu build-up RPM yang sedikit lebih panjang dibandingkan rival-rivalnya yang bertenaga brutal. Veda harus menyaksikan lawan-lawannya menjauh di lurusan bukan karena ia kurang berani membuka gas, melainkan karena hambatan aerodinamis dan limitasi tenaga puncak motornya sudah mencapai titik jenuh. Defisit ini menciptakan tekanan psikologis dan teknis yang besar, memaksa Veda untuk mencari cara lain yang lebih beresiko guna mengembalikan waktu yang hilang di setiap putaran yang ia lalui. Eksploitasi sasis dalam sektor teknikal mengalir. Ketika mesin Honda menyerah di lurusan, kejayaan sasis NSF 250RW justru baru dimulai saat memasuki sektor 3 dan 4 Buriram yang sangat teknikal dan mengalir. Di area ini, kelenturan lateral sasis Honda memberikan feedback yang sangat kaya pada ban depan, memungkinkan Veda untuk melakukan perubahan arah dengan kecepatan yang sangat fantastis. Veda memanfaatkan keunggulan kelincahan ini untuk membawa rolling speed yang jauh lebih tinggi di tengah tikungan, sebuah kompensasi wajib atas ketertinggalannya di sektor pertama. Ia harus menari di atas motornya dengan presisi milimeter, memastikan setiap momentum tidak terbuang sia-sia agar jarak dengan rombongan depan tidak semakin melebar secara permanen. Ini adalah pertarungan filosofi desain, di mana kelincahan sasis Honda dipaksa menjadi senjata utama untuk meredam ledakan tenaga mesin KTM yang sangat dominan di sektor-sektor sebelumnya. Resiko fatal teknik late braking yang ekstrim. Demi menutupi kerugian waktu di lintasan lurus, Veda terpaksa mengadopsi gaya balap yang sangat agresif dengan melakukan pengereman yang sangat telat dan dalam.
Teknik trail braking ini memaksa suspensi depan terus terkompresi hingga ke jantung tikungan, memberikan tekanan luar biasa pada area kontak ban depan yang sangat sempit. Veda seolah-olah sedang berjudi dengan hukum fisika di setiap titik pengereman, menunda tarikan tuas rem hingga batas paling mustahil demi mendapatkan keunggulan posisi. Namun strategi ini adalah pedang bermata dua yang sangat tajam karena setiap meter yang ia curi di pengereman akan dibayar dengan beban termal yang sangat tinggi pada ban. Gaya balap overriding ini memang efektif untuk menjaga posisi di grup depan, namun secara perlahan ia sedang menghancurkan daya tahan ban depannya sendiri dalam sebuah pengorbanan teknis yang sangat dramatis. Pajak termal dan degradasi prematur ban Pirelli. Setelah melewati separuh balapan, pajak dari teknik late braking yang ekstrim mulai ditagih oleh ban Pirelli yang digunakan pada motor Veda Ega Pratama. Ban depan yang terus-menerus disiksa dengan beban inersia dan friksi tinggi mulai mengalami kenaikan suhu di luar jendela operasional optimalnya secara sangat signifikan. Akibatnya, kompon karet pada sisi pinggir ban atau edge grip mulai kehilangan elastisitas dan daya cengkram mekanisnya, memicu terjadinya degradasi prematur yang tidak terhindarkan. Fenomena ini membuat motor Veda tidak lagi memiliki jangkar yang kuat saat mencoba memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi seperti yang ia lakukan di awal-awal putaran balap. Kehilangan grip ini adalah awal dari efek domino teknis yang akan memaksa Veda melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang terlihat jelas di layar kaca oleh jutaan pasang mata penonton. Anatomi mekanis di balik momen Veda melebar. Momen ketika Veda terlihat melebar beberapa kali bukanlah disebabkan oleh hilangnya fokus sang pembalap, melainkan murni akibat gejala teknis yang disebut dengan understeer. Saat ban depan sudah terlalu aus, ia tidak lagi sanggup melawan gaya sentrifugal yang mendorong motor ke arah luar lintasan saat Veda mencoba melakukan manuver turn-in. Meskipun Veda sudah mencoba menarik stang sekuat tenaga, ban depan yang kehilangan traksi tersebut membuat motor tetap meluncur lurus ke arah area run-off yang sangat merugikan posisi. Ini adalah momen frustrasi teknis, di mana perintah dari otak pembalap tidak lagi bisa dieksekusi oleh perangkat keras motor karena keterbatasan cengkraman karet pada aspal panas. Melebarnya Veda adalah bukti nyata bahwa ia telah mencapai limit absolut dari paket motor dan ban yang ia miliki. Sebuah perjuangan fisik yang sangat melelahkan di atas lintasan. Dilema manajemen ban, bertahan atau tertelan. Veda dihadapkan pada dilema manajemen ban yang sangat sulit. Menghemat ban namun tertelan rombongan atau menekan habis-habisan namun hancur di putaran akhir balapan. Pembalap veteran mungkin akan memilih untuk mengalah sedikit di awal demi menjaga sisa ban. Tetapi bagi Veda, yang motornya inferior di trek lurus, melambat berarti kehilangan slipstream. Sekali saja ia keluar dari zona bantuan angin dari motor di depannya, maka defisit top speed Honda akan membuatnya tertinggal jauh tanpa ada kesempatan untuk mengejar kembali. Oleh karena itu, Veda memilih insting primalnya untuk terus menempel grup depan sejak lampu start padam, meskipun ia tahu resiko degradasi ban akan menghantuinya di akhir laga. Pilihan taktis ini menunjukkan keberanian luar biasa, di mana ia lebih memilih bertarung dengan resiko jatuh daripada harus menyerah kalah tanpa perlawanan di barisan belakang. Kecerdasan taktis menggunakan referensi lawan. Saat ban depannya mulai habis dan posisinya terancam, Veda menunjukkan kedewasaan luar biasa dengan tidak panik dan segera beralih ke mode bertahan yang sangat cerdas. Ia menggunakan pembalap Leopard Racing, Adrian Fernandez sebagai referensi pengereman atau braking marker untuk membantu menjaga ritme balapnya yang mulai goyah akibat ban aus. Dengan membuntuti Fernandez, Veda bisa mendapatkan keuntungan slipstream untuk mengistirahatkan mesinnya sekaligus menjaga ban depannya agar tidak semakin hancur di sisa-sisa putaran terakhir balapan. Strategi ini memungkinkannya untuk tetap berada di grup depan tanpa harus memaksakan limit motor secara berlebihan yang bisa berujung pada kecelakaan fatal di tikungan. Kemampuan adaptasi instan ini adalah tanda bahwa Veda memiliki kapasitas intelektual balap yang sangat tinggi, jauh melampaui rata-rata pembalap pendatang baru di kelas Moto3 musim ini. Kemenangan tipis yang membuktikan kualitas elit. Puncak dari drama teknis di Buriram ini adalah keberhasilan Veda mengamankan posisi kelima dengan mengalahkan Adrian Fernandez tepat di garis finish dengan margin yang sangat tipis. Selisih waktu 0,036 detik tersebut bukan sekedar angka keberuntungan, melainkan hasil dari orkestrasi pengereman dan akselerasi terakhir yang sangat diperhitungkan oleh sang pembalap muda. Veda membuktikan bahwa meskipun dengan motor yang mengalami masalah grip dan defisit kecepatan, ia mampu mengalahkan tim Honda yang paling berpengalaman
melalui kecerdikan taktis di saat-saat kritis. Hasil ini menjadi fondasi data yang sangat berharga bagi para engineer Honda untuk meracik ulang geometri sasis agar lebih bersahabat dengan gaya balap Veda ke depannya. Kemenangan kecil di posisi kelima ini adalah pesan kuat kepada dunia bahwa Veda Ega Pratama adalah ancaman nyata yang siap meledak jika didukung perangkat teknis yang mumpuni. Itulah bedah tuntas mengenai anatomi balapan Veda Ega Pratama di Buriram. Kita telah melihat bagaimana sebuah keterbatasan teknis memaksa lahirnya sebuah gaya balap yang heroik, meskipun harus dibayar dengan degradasi ban yang brutal. Namun dari sinilah mentalitas juara seorang pembalap elit dibentuk dan diuji. Jangan lewatkan episode selanjutnya dari Farhan Fact yang akan mengupas tuntas anomali teknis lainnya di lintasan balap dunia. Pastikan kalian terus mengawal perjalanan talenta muda kita dengan perspektif yang lebih dalam dan edukatif. Terima kasih sudah menonton sampai garis finish. Saya Farhan Fact, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Deep Insight berikutnya. Yeah!